Hai guys, kembali lagi bersama gua di Outbuster. By the way, apa kabar kalian para korban rayuan Bondon? Tetap bersyukur ya karena kalian masih selamat meskipun isi dompet hanya tersisa KTP dan kartu bansos doang. Emangnya kenapa ngap? Karena pada kesempatan kali ini, Hotbuster akan mereview sekaligus membahas kisah mengerikan dari seorang Bondon yang doyan makan daging. Pasti kalian mikir, kalau daging mah saya juga suka ngap. Oh, jangan salah, karena Bondon yang satu ini selalu mukbang darah dan daging manusia. Film ini berjudul Jennifer's Body 2009, mengisahkan tentang rayuan maut seorang Bondon ketika melobi para pria hidung belang. Dengan menawarkan tombol dan kecantikannya, si Bondon bukan mencari cuan, melainkan mencari asupan nutrisi dari para korbannya. Penasaran seperti apa kengeriannya? Oke lah, daripada kebanyakan gibah, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subrek aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Hotbuster. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang pasien rumah sakit jiwa yang bernama Nindi. Alih-alih disangka gila, remaja yang sebenarnya normal ini menjalani hari-harinya bersama pasien lainnya. Tapi meskipun demikian, Nindi memiliki kecenderungan untuk selalu berontak. Complex carbon. Begitu dahsyatnya tendangan Nindi, Bu Dokter pun terhempas layaknya seorang Superman. Rupanya Nindi sudah muak dengan tindakan si dokter karena jelas-jelas dirinya tidak gila. Tapi karena kejadian tersebut, Nindi yang pernah terjerat kasus pembunuhan ditempatkan di dalam sel tikus. Saat berada di dalam ruangan sempit ini, Nindi teringat tentang awal mula dirinya berada di tempat ini. Dan secara eksklusif, Nindi menceritakan kisahnya kepada para penonton setia Hotbuster. Dan inilah ceritanya. Kemudian scene mundur ke beberapa bulan yang lalu, tepatnya di sebuah kota terpencil yang memiliki air terjun dengan aliran sungai bawah tanah. Di sebuah pertandingan basket SMA, Nindi sedang menyemangati bestie sejatinya yang bernama Jennifer. Dengan tubuh seksonya, ia begitu lihai ketika menjadi seorang cheerleader. Bahkan saking dekatnya, banyak yang menyangka Nindi dan si bintang SMA ini adalah pasangan lesbong. Tapi bagi Nindi mah bodoh amat, karena Jennifer adalah sahabat terbaiknya yang selalu bersamanya sejak masih bocil solehot dan congean. Setelah pertandingan usai, Jennifer mengajak Nindi untuk melihat penampilan sebuah band yang lagi viral di audience bar nanti malam. Lalu Jennifer mengatakan jika dirinya ingin mengincar si vokalis tampan dan sudah pasti tajir. Meskipun mau nonton dangdutan bersama pacarnya, Nindi akhirnya berubah pikiran dan memilih pergi bersama bestinya ini. Singkat cerita, Nindi mengeluarkan skill menornya demi bisa berajojing bersama Jennifer. Sementara itu, pacar Nindi yang bernama Chip sudah biasa jika rencananya selalu gagal hanya karena Jennifer. Tapi meskipun demikian, hubungan keduanya tetap harmonis. Tak lama kemudian, si glowing Jennifer pun datang untuk menjemput Nindi. Dan tanpa berlama-lama, mereka pun langsung capcus. Chip was right. Melody Lane. Setibanya di bar sekalian itu, mereka pun melihat teman-teman sekolahannya juga hadir. Selang beberapa saat, band yang ditunggu-tunggu pun tiba. Lalu Jennifer mengajak Nindi untuk mendekati para personil band yang sebenarnya nggak terkenal-terkenal amat. Ketika Nindi merasa malu, Jennifer pun berkata, "Tenang aja, kita kan punya 2 tombol ini untuk merayu mereka." Hi. Ketika berkenalan dengan si vokalis, Jennifer berniat memberikan minuman spesial sebelum si AA vokalis manggung. Saat Jennifer memesan minuman, Nindi mendengar pembicaraan Nikolai dengan salah satu personilnya. Rupanya Nikolai tertarik dengan Jennifer yang sudah pasti masih perawan. Karena menurutnya, Jennifer adalah tipe kewes yang terlihat gampangan tapi padahal susah untuk digabrut. Atau istilahnya disebut jinak-jinak bagong. Mendengar gibahan predator gabrut, Nindi yang khawatir langsung menemui Jennifer dan menceritakan apa yang baru saja ia dengar. Namun ternyata Jennifer malah senang saat mengetahui Nikolai tertarik kepadanya. Karena meski sebenarnya Jennifer bukan perawan,
Tapi ia merasa jika perabotannya masih layak untuk diperhitungkan. Tak lama kemudian, penampilan band B aja pun dimulai. Entah sabotase orang mabok atau apa, korslet listrik pun terjadi hingga memunculkan api. I know where to go! Saat banyak orang mati bermandikan api, tapi untung saja Nindi dan Jennifer berhasil selamat. Tak lama kemudian datanglah si vokalis yang bernama Nikolai. Lalu, ia mengajak mereka untuk pergi bersama teman-temannya, terlebih karena situasi di tempat ini sudah berbahaya. Dan jelas saja, Jennifer langsung menerima ajakan pria idamannya ini. Akan tetapi, Nindi berusaha melarang Jennifer untuk pergi bersama orang-orang asing ini. Tapi karena Jennifer malah memarahinya, Dendek ngarep weh. Beberapa jam berlalu, Nindi yang baru tiba di rumah mengabari Chip mengenai kekhawatirannya terhadap Jennifer. Ia pun takut jika sampai bestinya itu digabrut para personil band alay. Lalu tiba-tiba Nindi mendengar suara seseorang. Betapa kagetnya Nindi saat melihat Jennifer berlumuran darah, tapi tanpa luka sedikit pun. My mom got that at Boston Post. Entah apa yang terjadi kepada Jennifer, Nindi pun langsung berusaha meminta bantuan. Ketika Nindi menangis dan penuh tanda tanya, Jennifer pun akhirnya pergi. Di keesokan harinya, Nindi yang berada di sekolah sedang bengong akibat insiden aneh yang dialaminya tempo hari. Tapi tiba-tiba, ia dihampiri Jennifer yang terlihat segar, bugar, dan seolah tidak terjadi apa-apa. Saat Nindi memberikannya banyak pertanyaan, Jennifer pun berkata, "Kamu itu ya selalu saja berlebihan jika sudah mengkhawatirkanku." Tapi belum banyak yang dikatakan Jennifer, tiba-tiba seorang guru datang dan mengabarkan jika insiden kebakaran semalam banyak murid sekolah ini yang mokat. Terlihat semua orang pun bersedih akan kabar yang memilukan ini. Setelah pelajaran usai, scene beralih ke lapangan sekolah di pinggiran hutan. Terlihat seorang pria bernama Jonas sedang meratapi kematian temannya akibat insiden semalam. Tak lama kemudian, Jennifer datang dan berusaha menghibur teman satu kelasnya ini. Jennifer pun berkata, "Daripada galau mikirin cowok, mending kita healing di dalam ruyuk yuk." Sontak kesedihan Jonas pun berubah menjadi getaran gabrut yang menjalar sampai ke dalam cangcutnya. Kemudian mereka pun menuju ruyuk yang gatal yang bagi mereka bagikan hotel bintang 7. Terlihat Jonas pun heran dengan banyaknya binatang yang terlihat bak sedang menggerebek kemesuman mereka. Well, you're gonna see your buddy really soon. Oh
my god, tiba-tiba Jennifer berubah menjadi sosok mengerikan dan langsung memangsa Jonas. Pak Guru yang mendengar teriakan tersebut pun langsung mengeceknya. Betapa kagetnya si Pak Guru karena perut Jonas sudah di-unboxing hingga menjadi santapan rusa. Singkat waktu, malam pun poek. Saat Nindi berada di rumahnya, ia dihubungi Jennifer yang terlihat bugar dan semakin seksoy. Apakah ini efek nutrisi dari daging Jonas? Tak lama kemudian Chip menghubungi Nindi dan segera mendatanginya di tempat biasa. Merasa si pacar ingin minta jatah, Nindi pun langsung menemuinya. Sesampainya di taman, Nindi merasa heran karena di depan rumah Jonas banyak mobil polisi. Lalu Chip mengatakan jika Jonas telah tewas dengan perut yang sudah di-unboxing. Sontak Nindi pun shock parah mendengar kematian teman sekelasnya itu. Ia pun merasa jika kejadian itu tidak mungkin ulah binatang buas. Karena yang ia tahu, binatang yang paling galak di daerah ini adalah si AA Jonas pemberani. Itu juga kalau diganggu. Namun Chip mengatakan seperti apapun masalah yang menimpa kota mereka, semuanya pasti akan berlalu bagaikan ketut hangat di tepa angin. Before the period ends, I'd like to make an announcement. Beberapa hari berlalu, Pak Guru membicarakan bahwa sudah 2 kali insiden tragis yang terjadi di kota mereka. Mendengar hal tersebut, Jennifer jeletup jika dirinya sudah bosan dengan berita yang cuman itu aja. Terlihat Nindi pun heran dengan sikap Jennifer. Ketika beranjak pulang, Nindi merasa jika bestinya ini sedang dapat karena terlihat sangat sensi. Lalu mereka ditemui seorang pria gaul bernama Colin. Dan tiba-tiba Jennifer langsung mengajak Colin untuk berkencan dengannya. Sontak Colin pun kaget bercampur senang saat mendengar keinginan wanita terseksual sejagat kabupaten ini. Ketika Colin salting, Jennifer mengundangnya untuk nobar nonton channel Hotbuster di rumahnya. Mendengar ajakan tersebut, jelas saja Colin pun auto setuju. Setelah Colin pergi, Nindi merasa heran karena Jennifer mendadak menjadi bondon seperti ini. Lalu Jennifer mengatakan jika dirinya cuma ingin memberikan sedikit kebahagiaan bagi Colin yang sudah menjomblo bertahun-tahun akibat PPKM. Singkat waktu, malam pun kembali poek. Tak mau kalah dengan Jennifer, Nindi pun berkencan dengan si AA Chip di kamarnya.